Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan membahas pembahasan soal persiapan UTBK Kimia 2022 part yang ke-14 untuk bab kimia karbon atau kimia organik. Bagi yang menginginkan soalnya, bisa kalian download di link yang ada di kolom deskripsi. Langsung saja ke soal yang pertama. Senyawa yang jika dioksidasi menggunakan kalium bikromat menghasilkan asam adalah senyawa apa? Oke, di sini senyawa yang jika dioksidasi menghasilkan asam adalah suatu alkohol primer. Jadi alkohol primer ini adalah alkohol yang gugus OH-nya terikat pada CH2. Nah, nanti dia kalau dioksidasi menghasilkan aldehid dan oksidasi lanjutnya menghasilkan asam karboksilat atau gugus COOH. Nah, di sini kita akan cek saja dari pilihan A sampai E mana yang merupakan suatu alkohol primer. Pilihan A 2,3 butanadiol. Oke, butana ini jumlah C-nya 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian diol artinya gugus OH-nya ada di dua tempat. Di sini berada di nomor 2 dan nomor 3. Tadi yang nomor 2 ini berarti dia ada OH-nya, kemudian di nomor 3 ini dia juga ada OH-nya. Nah, karena di pilihan A ini OH-nya itu menempel pada CH, ini disebut sebagai alkohol sekunder. Kemudian pilihan B ada isopropanol. Nah, ini adalah gambar dari isopropanol. Jadi ini CH3, CH, CH3OH. Karena OH-nya menempel pada CH, ini juga termasuk ke dalam suatu alkohol sekunder. Kemudian pilihan C adalah isobutanol. Ini adalah gambar dari isobutanol, CH3, CH, CH3, CH2OH. Nah, ini karena OH-nya menempel pada CH2 sesuai pada konsep yang atas tadi, berarti untuk isobutanol termasuk ke dalam alkohol primer. Berarti jelas senyawa yang akan menghasilkan asam itu adalah isobutanol. Nomor 1 jawabannya adalah pilihan yang C. Nomor 2, hasil reduksi metil isopropil keton adalah apa? Oke, di sini reduksi keton itu akan menghasilkan suatu alkohol sekunder, di mana nanti konsepnya, jadi keton itu gugusnya adalah CO, kalau direduksi berubah menjadi alkohol sekunder, jadi nanti gugus CO-nya akan berubah menjadi CHOH. Nah, kita akan gambar terlebih dahulu metil isopropil keton. Nah, ini adalah metil isopropil keton. Jadi, yang di sisi kiri, ini kan CH3, jumlah C-nya 1, dia adalah metilnya. Kemudian ini adalah isopropilnya. Nah, yang CO ini adalah gugus ketonnya. Tadi kalau direduksi akan menghasilkan alkohol sekunder. Dengan kata lain, nanti gugus CO-nya ini akan berubah menjadi CHOH. Nah, jadi yang CO ini akan berubah menjadi CHOH yang merupakan suatu alkohol sekunder. Kita tinggal beri nama rantai utamanya yang lurus. Penomoran gugus harus berada di nomor yang kecil, jadi ini nomor 1, di sini 2, 3, kemudian 4. Nah, di sini ada cabang di nomor 3, yaitu 3 metil, kemudian gugus OH di nomor 2, karena rantainya 4 berarti butanol. Sehingga nomor 2 jawabannya adalah pilihan yang B, 3 metil 2 butanol. Nomor 3, kloroetena dapat dibuat melalui reaksi berikut. Jenis reaksi yang terjadi adalah reaksi apa? Oke, ada 3 konsep yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah suatu reaksi adisi. Adisi ini dari rangkap 2 di sebelah kiri panahnya itu menjadi tunggal. Atau bisa saja di sebelah kirinya itu dia rangkap 3. Kemudian di sebelah kanannya berubah menjadi rangkap 2. Sedangkan eliminasi di sebelah kiri ikatannya tunggal, di sebelah kanannya akan ada ikatan rangkap 2. Sedangkan substitusi ini penggantian. Jadi misalnya tadinya A berpasangan dengan B dan C berpasangan dengan D, dia akan menjadi AD plus CB. Nah, di nomor 3 ini, di sebelah kiri, ini kan dia ikatannya tunggal. Sedangkan di sebelah kanan, ini ikatannya rangkap 2. Berarti tunggal menjadi rangkap 2 dia termasuk ke dalam reaksi eliminasi. Nomor 3 jawabannya adalah pilihan yang C.
Nomor 4, produk reaksi senyawa di bawah ini adalah apa? Oke, kita identifikasi dulu. Di sini ada gugus OH, berarti dia adalah alkohol, tapi kita perlu cek dia termasuk ke dalam alkohol primer atau alkohol sekunder. Alkohol primer itu nanti OH-nya menempel pada CH2, sedangkan alkohol sekunder OH-nya menempel pada CH saja. Nah, di sini kalau kita identifikasi, nah di sini kan aslinya ada C. Nah, ingat C maksimal mengikat 4 atom. Di sini baru ada 3 ikatan. Berarti agar menjadi 4, di sini masih ada 1 H. Nah, karena di sini OH-nya menempel pada CH, dia termasuk ke dalam alkohol sekunder. Di mana dalam alkohol sekunder nanti CHOH-nya akan berubah menjadi CO. Nah, kita tinggal cari saja pilihan yang dia ada rangkap 2 O-nya. Satu kali saja. Nah, di sini ada di pilihan yang C ya. Jadi CHOH-nya berubah menjadi CO. Jadi ini kan aslinya adalah C. Nah, kemudian C yang lainnya tinggal kita salin. Jadi nomor 4 jawabannya adalah pilihan yang C. Lebih tepatnya strukturnya juga seperti yang saya contohkan ini. Ini kan sama saja CH3, CH, CH3OH berubah menjadi CH3CO, CH3. Jadi aslinya gambar yang ada di soal adalah gambar ini. Nomor 4, pembuatan metil asetat dapat dilakukan melalui reaksi berikut ini. Jenis reaksinya adalah apa? Oke, di sini kata kuncinya itu ada H2O di sebelah kanan panah. Jika dalam suatu reaksi ada H2O di sebelah kanan, itu artinya ada pelepasan air atau pelepasan H2O. Nah, ketika dia ada pelepasan air, otomatis reaksinya adalah kondensasi. Nomor 5, jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 6, alkohol primer dapat diubah menjadi aldehid dengan menggunakan CrO3 sebagai oksidator. Menurut persamaan reaksi berikut, jenis reaksinya adalah apa? Oke. Di sini gugusnya adalah OH yang merupakan alkohol dan CHO atau COH ini adalah aldehid yang kalau saya jabarkan nanti dia menjadi RCOH. Nah, di sini ada rangkapnya, ada ikatan rangkap. Sedangkan di sebelah kiri tadi tidak ada ikatan rangkapnya ya, atau sama saja dia tunggal. Nah, sesuai konsep yang saya jelaskan tadi, jika di sebelah kiri itu dia ikatannya tunggal, kemudian di sebelah kanannya dia ada rangkap 2, nah seperti ini, maka dia termasuk ke dalam reaksi eliminasi. Nomor 6, jawabannya adalah pilihan yang B. Nomor 7, terdapat 2 persamaan reaksi senyawa karbon berikut. Kedua jenis reaksi tersebut berturut-turut adalah reaksi apa? Nah, sesuai konsep tadi, kalau adisi dari rangkap 2 menjadi tunggal atau rangkap 3 menjadi rangkap 2, eliminasi tunggal menjadi rangkap 2, dan substitusi ini ada penggantian. Nah, untuk reaksi nomor 1, di sini ada ikatan rangkap 2. Kemudian di sebelah kanannya ini ikatannya tunggal semua. Berarti rangkap 2 menjadi tunggal, reaksi 1 termasuk adisi. Berarti ini adisi juga. Kemudian di reaksi kedua, di sebelah kiri ini ikatannya tunggal semua, sedangkan di sebelah kanan dia menjadi rangkap 2. Kalau tunggal menjadi rangkap 2 berarti reaksi eliminasi. Sehingga nomor 7 jelas. Jawabannya adalah pilihan yang A, yaitu reaksi adisi dan eliminasi. Nomor 8, suatu senyawa organik berwujud cair pada suhu kamar, berbau khas dan dengan reaksi Tollens tidak menghasilkan endapan mengkilap menyerupai cermin. Jika direduksi menghasilkan suatu alkohol sekunder dan sering digunakan sebagai pelarut dalam industri. Senyawa organik tersebut adalah apa? Oke, tadi kata kunci pertama di sini dengan reaksi Tollens tidak menghasilkan endapan. Berarti kalau dia direaksikan dengan Tollens tidak menghasilkan endapan atau tidak bereaksi, artinya gugusnya adalah keton atau alkanon. Kita tinggal cek pilihannya saja. Pilihan A, N-heksana, bukan ya, karena ini heksana. Kemudian pilihan B, etanol. Etanol adalah gugus alkohol, OH bukan. Pilihan C, propanon, alkanon atau keton ya, ini kita simpan dulu. Pilihan D, benzaldehid berarti gugus aldehid. Pilihan E, etil etanoat berarti bukan juga. Sehingga jelas nomor 8 jawabannya adalah pilihan yang C, yaitu propanon.
Nomor 9, suatu senyawa organik dapat memudarkan warna brom dalam CCl4. Senyawa ini menghasilkan etanol dan pentanal jika direaksikan dengan ozon dan dihidrolisis secara reduktif. Senyawa organik tersebut adalah apa? Oke, tadi kata pertama, dia dapat memudarkan warna brom dalam CCl4. Nah, jika dalam penambahan senyawa itu dapat memudarkan warna brom, maka mengindikasikan bahwa senyawa tersebut itu adalah suatu alkena. Pilihan A ini pentana, berarti bukan ya karena alkana. Pilihan B heksena, kita simpan dulu karena alkena. Pilihan C pentena, berarti alkena juga. Pilihan D heptena, berarti alkena juga, kita simpan dulu. Pilihan E heptana, berarti ini jelas bukan. Nah, kemudian antara B, C, D mana yang jawabannya? Tadi dia menghasilkan etanol dan pentanal. Artinya jika dia menghasilkan etanol dan pentanal, maka ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Karena kan di sini yang pendeknya adalah eta. Eta itu artinya 2, berarti ikatan rangkapnya ada di nomor 2. Dan rantainya lurus, artinya dia tidak akan ada cabang. Pilihan B di sini ada cabang 2-metil. Kemudian di nomor 3 juga ada cabang etil, berarti bukan juga. Jelas di sini yaitu pilihan D, 2-heptena. Jadi enanya atau rangkap 2-nya ada di nomor 2. Lebih tepatnya reaksinya seperti ini. Jadi ini kan heptena. Nah, di sini ada ikatan rangkap di nomor 2. Nah, nanti di sini sama saja kayak pemisahnya. Jadi yang di sebelah kiri nanti dia akan menjadi pentanalnya. Di sebelah kanan di sini kan jumlah C-nya 2. Nanti dia akan menjadi etanolnya. Nomor 10, produk utama dari reaksi kimia antara 2-metil-1-propena dengan Br2 adalah yang mana? Oke, di sini 2-metil-1-propena dengan Br2, kalau saya gambarkan 2-metil-1-butena ini seperti yang pada gambar, dan Br2 artinya Br dan Br. Nah, kalau ada ikatan rangkap 2, yang akan diserang itu adalah ikatan rangkapnya. Jadi nanti Br yang 1 akan menempel di sekitar rangkap yang ini, yang satunya juga di rangkap satunya. Nah, karena ikatan rangkapnya diserang, dia akan berubah menjadi tunggal dan BR-nya itu akan menempel pada C yang tadi. Kita tinggal namakan di sini rantai utamanya yang lurus, penomoran dari kiri ya. Sehingga ada BR di nomor 1 dan 2, berarti 1,2 di bromo. Ada cabang metil di nomor 2 juga, berarti 2 metil. Karena rantainya 3, berarti propana. 1,2 di bromo, 2 metil propana, jawabannya adalah yang D. 11. Perubahan senyawa dengan struktur CH3, CH2, CH2, CHO menjadi senyawa dengan struktur CH3, CH2, CH2, CH2OH termasuk reaksi apa? Oke, ini kalau saya tulis seperti ini, ada CHO, ini adalah suatu aldehid. Dan OH ini adalah suatu alkohol. Karena OH-nya menempel di CH2 berarti alkohol primer. Nah, aldehid kalau berubah menjadi alkohol primer, ini sama saja reaksi reduksi. Sehingga nomor 11 jawabannya adalah pilihan yang C. 12. Dari reaksi berikut CH3, CH2, COOH plus HOCH3 dapat terbentuk suatu apa? Oke, di sini ada gugus COOH yaitu asam karboksilat dan ada gugus OH yaitu alkohol. Jika alkohol dan asam karboksilat itu bereaksi, itu akan menghasilkan suatu ester atau alkil alkanoat dengan reaksi esterifikasi. Sehingga jelas nomor 12 hasilnya adalah ester yaitu pilihan yang B. 13. Etil butanoat merupakan suatu ester yang memberikan aroma nanas. Dapat dibuat dengan apa? Oke, ini kan ester ya, seperti soal sebelumnya. Ester itu dapat dibuat dari suatu reaksi esterifikasi dari asam alkanoat atau asam karboksilat dengan suatu alkohol. Nah, cara mudahnya nanti yang asam karboksilatnya akan berubah menjadi alkanoatnya, sedangkan alkoholnya yang berubah menjadi alkilnya. Nah, tadi di sini esternya adalah etil butanoat. Dengan kata lain, nanti etilnya ini dia akan menjadi alkoholnya ya, berarti dia etanol. Sedangkan butanoatnya dia akan menjadi asam alkanoatnya, berarti tetap asam
butanoat. Sehingga untuk membentuk etil butanoat kita harus mereaksikan etanol dan asam butanoat. Di sini etanol dan asam butanoat yaitu pilihan yang E. 14. Hasil reaksi CH3CH2COOH dengan CH3CH2OH adalah apa? Oke, di sini COOH gugus asam karboksilat, OH gugus alkohol. Berarti reaksinya sama, yaitu reaksi esterifikasi. Nah, dalam reaksi esterifikasi saya tulis dulu ini reaksinya. Nah, nanti hasilnya mudah saja. Kita tinggal menyalin CH3, CH2, COO-nya kita salin. Jadi seperti ini. Nah, kemudian O-nya akan bereaksi dengan CH2, CH3. Nah, nempel seperti ini. Nanti tinggal ada tambahan H2O ya. Karena ada H yang lepas dari gugus COOH dan OH dari gugus alkoholnya. Nanti plus H2O. Nah, kita tinggal namakan saja. Di sini CH2, CH3-nya nanti akan bertindak sebagai etil karena jumlah C-nya 2. Kemudian yang ini jumlah C-nya 3 berarti propanoat. Sehingga hasilnya adalah etil propanoat, yaitu pilihan yang C. 15. Gambar di bawah ini merupakan isomer molekul C7H7O2Cl. Isomer yang bersifat optis aktif adalah yang mana? Optis aktif itu artinya dia memiliki C chiral, artinya 4 atom yang diikat C itu harus beda-beda. Nah, di sini kan C ini dia mengikat beda-beda, ada A, B, D, dan E. Itu kan 4 atom yang diikat harus berbeda-beda. Kemudian untuk cepat mengerjakannya, kita akan cek karbon atau C yang punya cabang saja. Oke, misal yang nomor 1. Nah, di sini kan aslinya dia ada C, C, C sejumlah 7 ya. Pokoknya pertemuan antara garis itu artinya dia memiliki C, tinggal kita sesuaikan saja jumlahannya. Nah, yang akan saya cek itu adalah C yang memiliki cabang. Jadi C yang ini nih, kan dia punya cabang Cl. Nah, C ini baru mengikat 3 atom lain atau dia punya 3 garis di sekitarnya, maka agar 4 aslinya dia masih memiliki 1 H. Kemudian yang atas di sini kan dia ikatannya itu baru 1, 2, 3, berarti aslinya C ini masih memiliki 1 H. Kemudian C yang samping bawahnya, di sini kan dia baru memiliki 2 garis di sekitarnya, berarti agar menjadi 4, jumlahnya ada 2H2. Oke, berarti di sini kan yang bawah mengikat H, yang kiri mengikat Cl, yang atas dia mengikat CH, dan yang kanan dia mengikat CH2. Artinya 4 atom yang diikat C yang saya tunjukkan tadi beda-beda. Jadi jelas nomor 1 dia chiral atau memiliki isomer optis aktif. Di sini yang ada pilihan satunya, pilihan A, B, dan E. Selanjutnya saya cek nomor 2 saja. Nah, di sini. Nah, kemudian kalau di C yang punya cabang ini punya rangkap seperti ini jelas bukan chiral ya. Jadi saya tidak bisa cek yang sini. Kemudian C yang ini, nah dia juga punya cabang lain atau pengganti substituen yang lain, tapi dia rangkap juga. Berarti dia tidak mungkin chiral. Oke, berarti yang nomor 2 tidak otomatis 1, 3. Tapi kita cek saja bagian mana yang memiliki C chiralnya. Oke, kalau C yang ini yang punya cabang Cl di sini, tapi kan dia sampingnya ada rangkap. Berarti bukan yang sini. Nah, yang bisa saya cek adalah C yang satunya. Nah, C yang ini, yang bagian atas ini, dia kan baru punya 3 ikatan di sekitarnya, maka dia masih memiliki 1 H. Kemudian di bagian kanannya ini C-nya sudah ada 4 garis di sekitarnya, berarti C saja. Kemudian di sebelah kiri atasnya baru 3 garis, artinya dia memiliki H, jadi CH. Sedangkan bawahnya baru memiliki 2 garis di sekitarnya, berarti agar menjadi 4 di sini H2. Oke, berarti di sini yang atas mengikat H, yang kiri mengikat CH, yang bawah mengikat CH2, dan yang kanan mengikat C saja. Otomatis C chiralnya di sini. Nomor 15, jawabannya adalah pilihan yang E.
16 pasangan senyawa karbon di bawah ini yang merupakan isomer gugus fungsi adalah yang mana? Oke, ada 3 pasang dalam isomer gugus fungsi. Yang pertama alkohol atau alkanol, ini berisomer fungsi dengan eter atau alkoksi alkana. Kemudian aldehid atau alkanal berisomer fungsi dengan keton atau alkanon. Yang ketiga asam karboksilat atau asam alkanoat akan berisomer fungsi dengan ester atau alkil alkanoat. Pilihan A, metil etanoat. Ini kan mengikuti alkil alkanoat ini ya. Berarti harusnya berpasangan dengan asam karboksilat. Sedangkan di sini propanol atau alkohol, berarti jelas bukan. Yang B, etil metil eter, berarti gugus eter dan etil etanoat. Eter harusnya berisomer fungsi dengan alkohol, tapi di sini malah ester atau alkil alkanoat, berarti jelas bukan juga. Pilihan C, propanol. Alkohol ya berarti dengan etil metil eter. Oke, alkohol dengan eter. Dia berisomer fungsi. Selain itu yang namanya isomer, jumlah atom C-nya harus sama. Di sini propanol, jumlah C-nya adalah 3. Kemudian etil ini 2. Metilnya 1. Berarti etil dan metil totalnya juga 3. Oke, berarti cocok. Nomor 16 jawabannya pilihan yang C. 17 molekul di bawah ini yang bersifat optis aktif adalah yang mana? Tadi optis aktif, intinya dia memiliki C chiral atau 4 atom yang diikat C berbeda-beda. Nah, saya akan cek yang punya cabang langsung ya. Misal C yang paling ujung di sini dia baru memiliki 2 garis, otomatis dia masih memiliki 2 H. Saya pasang saja satu di atasnya dan satu di bawahnya. Oke, ini jelas bukan C chiral yang C ujung ini. Karena yang atas mengikat H, yang bawah juga H. Kalau chiral harus beda-beda. Oke, sedangkan C yang tengah di sini baru memiliki 3 garis, artinya dia masih memiliki 1 H. Oke, nah di sini di sebelah atas dia mengikat F, di sebelah kirinya dia mengikat CH2 ya, ini berarti di sebelah bawah mengikat H, dan di sebelah kanan mengikat C. Berarti dia chiral karena 4 atom yang diikat beda-beda. Artinya yang ada satunya yaitu pilihan A, pilihan C, dan pilihan E. Oke, di sini A, C, E itu dia sama-sama memiliki nomor 2. Nah, chiralnya di mana? Di sini nih, yang punya cabang. Di sini otomatis. Di sini C yang ini kan baru punya 3 garis, otomatis masih punya 1 H, saya taruh di atas. Kemudian di C sebelah kanannya, C-nya baru memiliki 2 garis, berarti agar 4 hanya ada 2. Nah, ini udah kelihatan chiral. Yang bawah mengikat Cl, yang kiri OH, yang atas H, dan kanannya mengikat CH2. Oke, kemudian nomor 3 ada di pilihan C dan ada di pilihan E, artinya saya langsung saja ke yang keempat saja, karena otomatis yang nomor 3 juga iya. Jadi 1, 2, 3 iya, tinggal nomor 4. Yang saya cek C yang punya cabang ya, C yang ujung dulu saja. Di sini baru punya 3 garis, berarti agar 4, berarti ada H1. Kemudian C kanannya di sini baru punya 2 garis, agar menjadi 4, berarti mengikat H2. Oke, di sini yang bawah mengikat F, kirinya Cl, atasnya H, dan kanannya CH2. Otomatis beda-beda, berarti 4 juga. Nomor 17 jawabannya adalah pilihan yang E. 18 di antara alkena berikut, alkena yang memiliki isomer geometri cis-trans adalah yang mana? Cis-trans, cis artinya bersebelahan, trans artinya berseberangan. Kalau mau bersebelahan berarti kanan-kiri bersebelahannya yang sama, itu tidak boleh atas bawah intinya. Nah, pilihan A kalau saya jabarkan, nah ini CH2-nya itu menjadi C-nya mengikat H di satu atas, satunya di bawah. Nah, di sini ikatannya atas bawah, bukan kanan kiri yang sama, otomatis tidak bisa sebagai cis-trans. Karena cis-trans harus berseberangan atau bersebelahan. Sedangkan pilihan B di sini juga CH3-nya letaknya sama-sama di atas bawah, berarti tidak mungkin. Kemudian pilihan C, di sini ada H di atas dan H di bawah juga. Kalau saya jabarkan, otomatis tidak bisa karena harus bersebelahan. Pilihan D, nah di sini kalau saya jabarkan, di sini kan atasnya CH3, bawahnya H.
Nah, bawah satunya lagi juga H. Nah, di sini yang atomnya sama, itu dia letaknya kanan kiri. Otomatis bisa, dia memiliki cis trans. Sehingga nomor 18 jawabannya pilihan yang D. Penjelasan lengkapnya di gambar yang sudah saya cantumkan ini ya, bisa kalian amati. Selanjutnya nomor 19, pasangan senyawa berikut yang merupakan isomer fungsi kecuali yang mana? Tadi isomer fungsi, alkohol dengan ether, aldehid dengan keton, asam karboksila dengan ester. Oke, jadi kalau OH dengan O, di sini yang A ada OH dan O, berarti iya ya. Berarti bukan jawabannya karena pertanyaannya yang kecuali. Pilihan B di sini ada COH atau aldehid berarti dengan keton ya atau dengan CO. Nah, di sini ini maaf, ini aslinya CO seperti ini. Nah, gabungnya seperti ini berarti COH dengan CO berarti dia berisomer fungsi juga berarti bukan. Kemudian pilihan C ada COOH dengan COO. Berarti ini asam karboksila dengan ester. Berarti berisomer fungsi tapi bukan jawabannya. Pilihan D di sini ada O yaitu ether dan OH yaitu alkohol. Dia berisomer fungsi juga berarti bukan. Yang E, CO ini adalah keton dan OH alkohol. Nah, ini tidak berisomer fungsi. Sehingga nomor 19 jawabannya pilihan yang E. 20. Nama senyawa hidrokarbon dengan rumus berikut adalah yang mana? Tentukan rantai utama. Rantai utama di sini yang paling panjang. Yang paling panjang berarti ini lurus terus ke bawah ya. Oke, yang ini rantai utamanya. Dalam penomoran, ikatan rangkap harus di nomor yang kecil. Berarti saya mulai dari kanan. 1, 2, ini 3, kemudian 4. Nah, di sini ada nomor 5 dan nomor 6. Oke, ada cabang di nomor 4. Jumlah C-nya 1 berarti metil, kemudian ikatan rangkapnya di nomor 2 karena rantainya 6, heksena. 4 metil, 2 heksena, yaitu pilihan yang D. 22 senyawa berikut yang termasuk alkohol tersier adalah yang mana? Oke, alkohol primer, sekunder, tersier. Kalau alkohol primer OH-nya menempel pada CH2, alkohol sekunder ini OH-nya menempel pada CH, dan alkohol tersier OH-nya menempel pada C saja. Tadi ditanyakan yang tersier, berarti kita cari yang ketiga ini, yang OH-nya menempel pada C saja. Pilihan A, OH-nya menempel pada CH2, berarti dia primer, bukan. Pilihan B, OH-nya menempel pada CH, berarti dia sekunder, bukan juga. Pilihan C, OH-nya menempel pada C saja, berarti dia jelas tersier. Nomor 22, jawabannya adalah pilihan yang C. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari persiapan UTBK Kimia 2022 untuk bagian kimia karbon. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.